Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizky Ramdhani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi, dan teman-teman yang hadir pada Zoom presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Diva Alfistia, NIM 2401008, sebagai moderator presentasi kelompok 8. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Eka Rizky Wulandari, NIM 2401009 sebagai presentator dan notulen. Yang kedua ada Lydia Aldi Melani, NIM 2401015 sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Nida Lutfi Musdalifah, NIM 2401024 sebagai presentator. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai presentasi pembahasan tentang Simplicia daun mint. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama tanaman daun mint, nama latin Metapiperita L, nama lokal janggut nunum atau poko, nama Simplicia Metapiperita folium. Untuk slide kedua, karakteristik morfologi akan dibacakan oleh Nida. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan karakteristik morfologi daun mint. Tanaman mint umumnya mudah tumbuh dan menyebar di bawah tanah. Mint membutuhkan tempat yang terang tetapi terlindung dari terik matahari siang di musim panas. Tanaman mint memiliki akar rizoma. Batang tanaman mint berbentuk segi empat, tegak, lunak, bercabang, dan berwarna keunguan. Daun mint berukuran 2,5 sampai 7 cm kali 1 sampai 3 cm. Ujung daun runcing, permukaan daun bagian atas berbulu, dan permukaan bagian bawah licin. Bunga mint memiliki daun penumpu, panjangnya 2 sampai 4 mm. Panjang tangkai bunga 2 sampai 2,2 cm, daun kelopak berukuran 2 sampai 2,5 mm, dan panjang mahkota bunga sekitar 4,5 sampai 5 mm. Tangkai daun panjangnya 0,5 sampai 1 cm, tangkai bunga panjangnya 2 sampai 2,2 cm, daun kelopak berukuran 2 sampai 2,5 mm, mahkota bunga panjangnya sekitar 4,5 sampai 5 mm. Terima kasih. Terima kasih Nida. Untuk slide ketiga, kandungan kimia dan manfaat daun mint akan dibacakan oleh Eka. Baik, terima kasih moderator. Kandungan kimia daun mint. Daun mint mengandung berbagai senyawa kimia, di antaranya yang pertama mentol, meton, dan metil asetat. Yang kedua ada linalol, mentofuran, pulegon, triterpan, flavonoid, karotenoid, dan tanin. Yang ketiga ada fosfor, kalsium, dan vitamin C, D, E, serta A. Manfaat daun mint untuk kesehatan. Daun mint memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama, meredakan sakit kepala migrain dan sakit kepala tegang. Yang kedua, mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit kencing manis, sakit jantung, atau hipertensi. Yang keempat, sebagai obat alternatif untuk meredakan flu dan batuk. Yang kelima, membuat makanan dan minuman terasa lebih segar dan menciptakan sensasi dingin. Terima kasih Eka. Dan selanjutnya, tahap dan cara pembuatan Simplicia akan dibacakan oleh Lydia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan Simplicia daun mint. Yang pertama itu ada pengumpulan bahan baku. Proses pemilihan bahan yang akan digunakan untuk membuat Simplicia. Kriteria pemilihan bahan baku itu yang pertama, pilih daun yang mulus, tidak cacat, dan tidak rusak atau dimakan ulat. Untuk tahap yang kedua yaitu penimbangan bahan. Untuk bahan baku Simplicia daun menggunakan bahan baku seberat 1 kg. Untuk tahap yang ketiga yaitu sortasi basah.
Proses pemilihan hasil panen tanaman yang masih segar untuk memisahkan kotoran atau bahan asing. Tujuannya itu untuk menjaga kemurnian bahan simplisia dan mengurangi kontaminasi awal. Tahap yang keempat yaitu pencucian. Proses untuk membersihkan simplisia dari kotoran dan patogen, serta membuat tampilannya lebih menarik. Pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Tujuannya itu agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Tahap yang kelima yaitu penjemuran. Proses pengurangan kadar air pada simplisia untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan memperpanjang masa simpannya. Pengeringan yang tepat akan menghasilkan simplisia yang berkualitas, baik dan tidak mengalami perubahan bahan aktif. Penjemuran dilakukan dengan cara ditutup kain berwarna hitam. Mengapa dalam proses penjemuran harus diberi penutup? Tujuannya itu yang pertama agar simplisia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang kedua agar simplisia tidak terkontaminasi oleh bahan asing seperti debu atau kotoran dan lain-lain. Tahap yang keenam yaitu sortasi kering. Proses pemilihan bahan setelah mengalami pengeringan, terutama untuk memisahkan bahan yang rusak atau terlalu gosong. Tujuan dari sortasi kering yaitu memastikan simplisia bebas dari bahan asing. Yang kedua, memastikan simplisia memiliki ukuran yang seragam. Tahap yang terakhir yaitu pengemasan dan pelabelan. Wadah yang digunakan harus tidak beracun dan tidak bereaksi dengan simplisia, dan wadah harus melindungi simplisia dari kotoran, mikroba, dan serangga. Baik, terima kasih Lydia. Berikut adalah contoh daun mint yang sudah dikemas dan diberi label. Baiklah teman-teman, setelah menyimak penjelasan dari para presentator kita, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami membuka untuk 2 penanya. Izin bertanya. Maaf sebelumnya, ini adalah contoh video pembuatan simplifikasi mint. Baik Kak, tadi maaf siapa yang mau bertanya? Via, Kak, Via. Baik Kak Via. Bisa tolong dijelaskan tujuan sortasi kering untuk daun mint dan bagaimana cara pengerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Via. Tunggu dulu jawabannya, kami akan mempersiapkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita izin bertanya. Ya, silakan Kak.
Bagaimana pengaruh kelembapan terhadap kualitas simpliciamin selama penyimpanan, Kak? Baik, Kamita, mohon untuk menunggu terlebih dahulu karena kelompok kami akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Kak, izin bertanya, Iya, Kak. kenapa zat mentol di dalam daun mint dapat meredakan sakit kepala? Baik, Kak Sabrina, mohon tunggu terlebih dahulu karena kelompok kami sedang menyiapkan jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Via. Tujuan sortasi kering pada Simplicia daun mint untuk memisahkan Simplicia yang sudah kering dari bahan-bahan asing yang tertinggal, seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau zat kotoran lain. Dan untuk caranya, di sini kami menggunakan cara manual dengan memilih kembali Simplicia daun mint yang sudah kering dan membuang bagian yang rusak atau berjamur. Cukup. Bagaimana untuk pertanyaannya, Kak? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Sudah, Kak. Baik, terima kasih, Kak Mita. Baik, untuk pertanyaannya punya Kak Sabrina akan dijawab oleh Kak Lydia. Oke, baik. Tadi Kak Sabrina tanya ya, mengapa zat mentol dalam daun mint dapat meredakan sakit kepala. Kandungan zat mentol dalam daun mint itu akan meningkatkan aliran darah dan memberikan sensasi dingin. Jadi, bisa untuk meredakan sakit kepala. Ya, Kak. Sudah cukup, Kak. Gimana Kak Sabrina? Sudah cukup dengan jawabannya? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Maaf untuk Kak Mita, boleh diulang pertanyaannya, Kak? Mita ya, Kak? Iya, Kak. Boleh diulang pertanyaannya, Kak Mita? Pertanyaannya bagaimana pengaruh kelembapan terhadap kualitas simpliciamin selama penyimpanan, Kak?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Mita. Kelembapan udara dapat mempengaruhi kualitas Simplicia daun mint selama proses penyimpanan karena dapat menyebabkan Simplicia daun mint menjadi basah, mencair, kempal, atau berjamur. Bagaimana Kak untuk jawabannya? Apakah sudah bisa diterima? Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk para penanya. Tidak terasa semua pertanyaan telah terjawab. Semoga teman-teman yang bertanya merasa puas dengan jawaban yang sudah diberikan. Namun, bila masih ada yang kurang jelas atau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, diperkenankan untuk bertanya pada form yang sudah disediakan. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.